Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini 11 IPA 3? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. KM-nya siapa? Giri. Oke, Giri silakan pimpin doanya. Baik, sebelum dimulai pembelajaran, alhamdulillah kita boleh menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Nah, hari ini siapa yang akan masuk? Hah? Azam ya? Azam sakit. Ada lagi selain Azam? Azam aja, oke. Di pertemuan sebelumnya, Ibu udah menerangkan tentang ragam hias ya. Nah, coba Ibu pengen tahu contoh-contoh karya seni rupa itu ada apa aja? Ada yang tahu nggak? Coba tunjuk tangan. Ibu, Ya. yang jenisnya atau contohnya? Contohnya aja. Selain yang ragam hias ya, itu kan yang 2 dimensi itu banyak banget ya. Banyak sekali, ada lukisan. Terus ada apa lagi nih selain ya mozaik? Ada yang bisa kasih contoh lagi? Poster, betul. Sketsa ya, sketsa gambar itu masuk. Nah, karikatur, ya betul. Ada apa lagi? Komik, betul. Betul sekali. Ada yang bisa kasih contoh lagi? Ada apa aja? Kartun itu video ya. Kartun itu video. Nah, kalian tahu nggak fungsinya kita belajar seni rupa? Coba. Yang pertama ada yang bisa kasih contoh? Coba tunjuk tangan. Untuk apresiasi, betul. Mengasah kreativitas, betul? Oh, mengasah kreativitas. Ada lagi yang bisa kasih contoh? Mengasah bakat, betul sekali. Oke, ada lagi nggak? Menuangkan perasaan ya, menuangkan ide juga ya, itu bisa termasuk ke dalam motivasi kita belajar berkarya seni rupa gitu ya. Nah, di pertemuan sebelumnya Ibu udah menerangkan tentang ragam hias yang modifikasi objek ya. Untuk hari ini kita akan memulai praktek ya, kita akan memulai belajar membuat praktek ragam hias dengan teknik stilasi, deformasi dan distorsi. Ya, nah gitu. Ini Ibu review dulu tentang materinya ya. Kalau misalkan supaya kalian bisa lebih ingat. Ya. Ada yang tahu nggak pengertian ragam hias modifikasi objek? Coba pengertiannya apa? Boleh. Pengertian dari ragam hias modifikasi objek itu lebih ke bagaimana suatu keragaman hias itu dimodifikasi dengan cara suatu objek yang sebelumnya kurang menarik dibuat menjadi lebih menarik dengan beberapa metode yang ketika itu Ibu kayak misalkan ada stilasi, terus deformasi dan juga distorsi. Oke, ya betul sekali ya. Itu sangat tepuk tangan ya. Bisa dilihat ya. Ini ada stilasi ya. Nah, apa itu stilasi? Coba. Stilasi apa? Nah, stilasi adalah teknik mengubah bentuk ya. Ya, dengan melihat objek yang bersifat dekoratif ya. Nah, namun ciri khas bentuk aslinya tidak terlihat seperti itu. Itu yang disebut. Oh, masih bisa terlihat. Oke. Nah, ini untuk contohnya ya. Nah, ini untuk contohnya. Nah, ini deformasi ya. Apa itu deformasi? Ada yang bisa kasih contoh? Mengubah bentuk, menyederhanakan bentuk ya. Itu yang dimaksud dengan deformasi. Betul sekali. Nah, oke. Nah, ini salah satu contoh deformasi ya. Contoh seperti logo ya. Misalkan kalian tahu logo Nike, logo Adidas itu kan bentuk-bentuk yang sederhana. Itu termasuk ke dalam deformasi. Nah, untuk distorsi coba. Oke, untuk distorsi itu melebih-lebihkan gambar ya, melebih-lebihkan gambar. Nah, di sini ya, ini pengertiannya. Nah, ini contohnya, itu melebih-lebihkan gambar ya. Nah, ini Ibu ada sedikit video. Nah, ini yang dimaksud dengan teknik ya, teknik ragam hias yang tadi stilasi, ini deformasi disederhanakan, ini distorsi ya. Jadi lebih rumit lagi dibandingkan dengan stilasi kayak gitu. Nah, kita masuk ke bagian ini ya, ke bagian lembar kerjanya. Nah, kalian akan membuat lembar kerja. Di sini coba dibaca dulu poin-poinnya. Yang pertama itu cari model asli ya, model asli objek yang akan digambar dari internet atau foto. Nah, yang kedua itu siapkan buku gambar, udah dibawa semua? Oke. Pensil, spidol warna dan drawing pen udah dibawa ya? Oke. Nah, buat garis tepi itu 2 cm ya. Di sini harusnya 2 cm. Nah, yang poin keempat itu media gambar, boleh potret ataupun landscape. Nah, poin yang kelima ini
gambarlah satu objek dengan 3 pilihan teknik ya. Jadi kalian pilih mau teknik stilasi atau teknik deformasi atau teknik distorsi ya. Tentukan dengan kelompoknya, tentukan juga temanya ya. Itu untuk yang poin A itu, setiap kelompok menentukan teknik ragam hias yang akan dipilih, baik stilasi, deformasi atau distorsi ya. Yang B-nya, gambar yang dibuat harus sesuai tema yang dipilih ya. Jadi kalian tentukan beserta kelompoknya tema apa yang mau kalian ambil, apakah tema flora, apakah tema fauna ya. Silahkan tentukan bersama kelompoknya. Nah, sekarang silahkan buat sketsanya ya di kertas atau di buku gambar yang udah kalian bawa. Silahkan kalian searching dulu ya di internet, boleh cari gambarnya beserta contohnya ya. Tentukan temanya. Mana? Temanya udah ada, Bu. Oh iya, betul. Bagus. Bagus sekali itu gambarannya. Sketsanya bagus sekali ya. Oke. Nah, ini kelompok 1 yang mana ya? Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, oh 6 itu. Nah, karena kita akan membuat proyek ya atau membuat karya itu dipastikan kalian harus mempunyai batas waktu ya, batas waktu pengerjaannya. Nah, karena kemarin kalian udah tahu, Ibu udah menerangkan materi. Nah, Ibu harap hari ini bisa langsung selesai. Ya. Oke, ini Ibu kasih sedikit contoh ya untuk membuat tekniknya. Sambil kalian membuat sketsanya, Ibu beri dulu contoh. Oke, nah sambil melihat juga ya, ini contoh yang dari Ibu, ini misalkan contoh objek yang kalian udah dapat semua ya, objeknya ya. Oke, nah ini untuk stilasi ya, contoh stilasi, ini diberi motif lagi, digayakan lagi, itu untuk stilasi. Nah ini untuk deformasi itu, Ibu membuatnya hanya seperti ini karena kita menyederhanakan bentuk atau gayanya ya. Nah ini untuk distorsi itu dilebih-lebihkan, seperti itu. Nah oke, Ibu, ini Ibu sambil ngelihat ini kalian ya, progres kalian. Oke. Oke, ini udah bagus. Kelompok berapa ini? Kelompok 5. Kelompok 5, oke, betul. Ya, progresnya udah sampai mana? Ya, betul. Ya, sketsa udah selesai ya. Tinggal diwarna. Oke. Oke, sketsanya udah selesai ya. Silahkan beri detail dari hasil yang kalian buat sketsanya, silahkan. Kalau misalkan kalian udah beres membuat ragam hias modifikasi objeknya, nah kita Ibu harap ya kalian bisa udah selesai hari ini, terus langsung dipresentasikan perwakilan dari teknik yang stilasi, deformasi, sama distorsi. Ya, nah Ibu harap nanti ada perwakilannya sambil Ibu lihat lagi hasil kalian yang kelompok yang paling bagus yang mempresentasikan ya. Oke, kelompok ini apa? Distorsi ya? Oke. Deformasi, oke. Ya. Yang stilasi mana nih? Ada enggak? Oke, Ibu lihat ya, ini kira-kira bagusan yang mana nih? Kelompok yang ini sama yang itu. Ini temanya apa? Paus, Bu. Paus, oke. Ini temanya? Hewan laut. Hewan laut, oke. Ini mau ditambahin? Enggak, udah. Oke. Ini stilasi juga. Oke, Ibu udah melihat hasil kerja kalian ya. Sepertinya kalian juga udah selesai ya membuat tugasnya, membuat karyanya. Nah, dari hasil Dari hasil tugas ini kita akan mempresentasikan hasil karya kalian gitu. Nah, Ibu memilih kelompok yang sebelah sana, kelompok berapa itu? Kelompok 6. Terus kelompok sini ya untuk presentasi. Nah, boleh dari mulai yang stilasi dulu, presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 memilih teknik dengan teknik stilasi. Dan temanya tentang laut. Temanya tentang laut ya. Sudah diperlihatkan gambarnya. Menurut kalian gambarnya udah bagus belum? Oke, ada pertanyaan nggak untuk kelompok 6 ya? Untuk kelompok 6? Ada, ya. Oke, pertanyaan singkat boleh? Kalau bikin yang kayak gitu berapa waktu? Tergantung Saya baru waktu berapa? objek gambar yang mau
apa yang mau kita juga bikin. Oh iya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Mengapa Oke, yang yang terakhir. Karena setelah laut itu semua Baik, warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kelompok kami memilih gambar distorsi. Jadi distorsi dengan tema memang seharusnya gambar manusia bukan kayak gini, tapi karena tekniknya distorsi, jadi kita lebih-lebihkan misalkan matanya jadi ada di atas sebelah, di bawah sebelah. Oke. Oke, ada satu pertanyaan untuk kelompok berapa ini? Untuk kelompok 2. Boleh? Alisa, satu. Banyak izin bertanya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada makna dari gambar yang telah kalian buat yang ingin kalian sampaikan kepada kami selaku halayak ramai ini? Terima kasih. Izin menjawab. Jadi teknik ini sendiri memang ada yang ada maknanya, ada juga yang tidak. Kalau kita sendiri tentang manusia maknanya kayak emosional, terus menjelaskan juga tentang manusia itu juga berbeda-beda, terus tidak sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan kami presentasikan hasil kerja kami. Nah, kami memilih tema mengenai flora, darat, dan air. Fauna, darat, dan air. Nah, kan jenis yang kami pilih itu dengan menggunakan teknik deformasi. Deformasi itu biasanya digunakan misalkan dalam cara membuat logo. Seperti yang kami buat, tentu asli dari hewan yang kami buat ini aslinya lebih rumit. Namun karena kami menggunakan metode deformasi, sehingga hewan-hewan yang kami buat ini lebih sederhana. Oke, ada pertanyaan dari kelompok yang lain, silakan menanggapi. Coba, kenapa mungkin yang sebelah sana tulang ikan? Oh, coba ibu yang nanya deh. karena dagingnya sudah dimakan. Iya ya, oke. Ada yang menyederhanakan, jadi tidak perlu semuanya digambar. ya, alasan yang bagus ya, betul, logis ya. Buat yang lain, ada yang mau bertanya untuk kelompok ini? Oke, satu pertanyaan, silakan. Iya, bertanya, kalau misalnya menggambar yang kayak gitu emang harus hitam doang atau bisa warna-warni gitu? Apakah harus hitam aja atau bisa warna-warni? Izin menjawab pertanyaan dari Liza. Jadi kenapa kami memilih warna hitam? Karena ada beberapa alasan. Pertama, supaya kan logo itu terkesan simpel, sederhana, tapi mudah diingat. Oke ya, udah selesai ya presentasi dari setiap kelompok ya. Ibu udah menilai juga dari keterampilan kalian, dari sikap kalian yang baik, Ibu udah menilai. Terus dari hasil presentasi juga Ibu udah menilai. Kelas ini sudah cukup bagus, sudah sangat bagus. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu pengen tahu dulu ya. Ibu pengen tahu dulu apa pengertian dari modifikasi objek. Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Sebutkan namanya. Acep, boleh. Sambil berdiri Acep. Merubah suatu gambar untuk memperindah tanpa menghilangkan fungsinya. Betul. Terus stilasi, ada yang tahu pengertiannya? Oh, boleh. Siapa namanya? Sultan. Oke, stilasi ya. Mengubah objek dengan kayak kasih yang lebih. Ya, dekorasi. Oke, betul sekali. Pak, deformasi boleh sebutkan nama? Perkenalkan, nama saya Aris Antari dari kelompok 5. Informasi itu adalah menyederhanakan bentuk gambar. Oke, betul sekali ya. Oke, anak-anak Ibu, pembelajaran kita ini udah berakhir di ragam hias ya, ragam hias modifikasi objek. Untuk materi selanjutnya itu Ibu akan membahas tentang 3 dimensi. Ya, jadi setelah 2 dimensi, nah kalian akan belajar membuat ragam hiasnya itu 3 dimensi gitu. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini ada pertanyaan nggak? Coba. Ada pertanyaan nggak untuk pembelajaran kita hari ini? Cukup ya? Oke. Nah, jadi kalian bisa memetik hikmah atau manfaat dari berkarya seni rupa nggak? Oke, kalian bisa melihat ya, melihat suatu objek tidak hanya dari bentuk luarnya aja ya, tidak hanya dari bentuk aslinya aja. Kalian dengan membuat gambar, dengan menggayakan gambar itu bisa menjadi suatu karya yang indah atau yang menjadi suatu karya yang utuh gitu. Silakan KM untuk berdoa dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Sebelum pelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa kembali untuk pelajaran kamu masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih 11 IPA 3 sudah melakukan pembelajaran seni rupa dengan materi ragam hias modifikasi objek dengan baik. Sekali lagi terima kasih.